Coba bayangkan, seorang pria yang sudah lama jadi buronan kelas kakap akhirnya muncul ke publik, bukan untuk menyerahkan diri, tapi untuk menikah. Semua sudah siap, dekorasi mewah, tamu undangan hadir, dan penghulu pun mulai membacakan akad nikah. Tapi tiba-tiba, polisi langsung menyergap. Yang lebih mengejutkan, calon istrinya sendiri ternyata adalah seorang polwan yang menyamar. Mau tahu gimana cerita lengkapnya? Tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kali ini, kita bakal bahas sebuah kisah yang bikin geleng-geleng kepala. Gimana caranya seorang buronan bisa kena jebakan pernikahan oleh seorang polwan cantik? Simak terus, jangan sampai kelewatan. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like dulu ya, biar video ini makin direkomendasikan YouTube ke lebih banyak orang. Yang belum subscribe, yuk tekan tombolnya sekarang dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Oh iya, tulis sholawat Nabi di kolom komentar ya. Semoga kita semua selalu mendapat keberkahan. Dan jangan lupa komen juga dari mana asal kalian, biar kita tahu siapa aja nih yang nonton video ini. Polwan cantik yang menyamar. Di suatu kota besar yang menjadi pusat berbagai aktivitas kriminal, seorang buronan kelas kakap telah menjadi target operasi polisi selama bertahun-tahun. Pria ini, yang dikenal dengan nama samaran R, adalah seorang kriminal ulung yang terlibat dalam berbagai kasus kejahatan, mulai dari pencucian uang, penyelundupan narkoba, hingga tindak kekerasan terorganisir. Polisi telah berulang kali mencoba menangkapnya, tetapi setiap kali operasi dilakukan, ia selalu berhasil meloloskan diri. Keahliannya dalam menyembunyikan identitas, ditambah dengan jaringan bawah tanah yang luas, membuatnya hampir mustahil untuk ditangkap. Polisi yang sudah frustrasi akhirnya merancang strategi berbeda untuk menangkapnya. Mereka tahu bahwa R bukan hanya seorang kriminal yang licin, tetapi juga seorang pria yang memiliki kelemahan di sisi emosionalnya. Berdasarkan penyelidikan, polisi menemukan bahwa meskipun R dikenal sebagai sosok yang kejam dalam bisnis ilegalnya, ia juga seorang pria yang mengidamkan keluarga dan pernikahan. Ia sering berbicara kepada orang-orang terdekatnya tentang keinginannya untuk menikah dan memiliki keturunan yang bisa mewarisi kerajaannya di dunia kriminal. Dari sinilah muncul ide gila yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, menjebaknya dengan sebuah pernikahan. Tim kepolisian pun mulai menyusun rencana. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa menyusup ke dalam kehidupan R tanpa menimbulkan kecurigaan. Maka, dipilihlah seorang polwan cantik bernama S. Polwan ini bukan hanya memiliki wajah rupawan, tetapi juga kecerdasan dan keterampilan dalam menjalankan operasi penyamaran. Ia telah berpengalaman dalam berbagai misi infiltrasi dan memiliki kemampuan luar biasa dalam membangun hubungan dengan targetnya. Setelah mendapatkan briefing lengkap mengenai profil R, kebiasaannya, serta jaringan kriminalnya, S mulai bergerak. Langkah pertama dalam misi ini adalah membuat R percaya bahwa ia bertemu dengan seorang wanita yang benar-benar tulus mencintainya. Maka, S dirancang untuk berkenalan dengan R melalui pertemuan yang tampaknya kebetulan. Polisi menyusun skenario di mana S secara tidak sengaja bertemu dengan R di sebuah acara eksklusif yang sering dihadiri oleh para tokoh kriminal. Dengan penampilan yang anggun namun tetap misterius, S berhasil menarik perhatian R sejak pertemuan pertama mereka. Percakapan awal mereka tampak alami, seolah-olah tak ada yang direncanakan. S memainkan perannya dengan sangat baik, menunjukkan ketertarikan terhadap dunia yang R geluti, tanpa memberikan indikasi bahwa ia mengetahui identitas asli R. Dalam beberapa minggu pertama, mereka hanya bertukar pesan sesekali, membangun koneksi secara perlahan. Polisi tahu bahwa R adalah seseorang yang penuh kecurigaan, sehingga mereka harus memastikan bahwa hubungan ini berkembang secara organik agar ia tidak mencurigai ada jebakan di baliknya. Bulan demi bulan berlalu, dan hubungan antara S dan R semakin erat. R yang selama ini hidup dalam pelarian, dan selalu waspada akhirnya mulai merasa nyaman dengan S. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan mulai berbagi kisah hidupnya, sesuatu yang jarang ia lakukan kepada orang lain. Ia berbicara tentang bagaimana ia selalu dikejar polisi, bagaimana ia kehilangan kepercayaan kepada orang-orang di sekitarnya, dan bagaimana ia bermimpi memiliki kehidupan yang lebih stabil bersama seseorang yang bisa ia percaya sepenuhnya. S, yang tetap berpegang pada rencana, memainkan perannya dengan sempurna.
Ia menunjukkan empati terhadap R, mendengarkan ceritanya, dan bahkan sesekali membela keputusan-keputusan yang telah diambil oleh R dalam hidupnya. R semakin yakin bahwa S adalah orang yang berbeda dari semua orang yang pernah ia kenal. Dalam benaknya, ia mulai berpikir bahwa mungkin inilah saatnya untuk berhenti berlari dan memulai kehidupan baru bersama S. Setelah hampir 1 tahun dalam hubungan yang tampak normal, akhirnya R mengambil keputusan besar. Ia ingin menikahi S. Momen ini adalah yang sudah lama ditunggu oleh polisi. Dengan hati yang penuh keyakinan, R melamar S di sebuah restoran mewah yang ia anggap aman. Ia bahkan tidak menyadari bahwa setiap gerakannya telah dipantau dari jauh oleh tim kepolisian yang sudah siap menjalankan tahap akhir dari operasi ini. S, yang tetap menjalankan perannya dengan baik, menerima lamaran R dengan wajah penuh kebahagiaan. Ia bahkan berpura-pura menangis haru saat menerima cincin yang diberikan oleh RR. Yang melihat reaksi tersebut, semakin yakin bahwa S adalah satu-satunya orang yang bisa ia percayai di dunia ini. Tanpa sedikit pun kecurigaan, ia langsung mengatur pernikahan dalam waktu singkat. Polisi yang mengetahui rencana pernikahan ini, segera bergerak untuk mengatur penyergapan. Mereka menyusun strategi agar operasi ini berjalan mulus, tanpa menimbulkan kekacauan yang bisa melukai orang-orang di sekitar. Pernikahan ini akan menjadi momen di mana R akhirnya keluar dari persembunyiannya tanpa perlindungan dari anak buahnya. Tibalah hari yang dinanti. R yang selama ini dikenal sebagai buronan yang selalu bersembunyi, akhirnya muncul ke publik dengan penuh percaya diri. Ia mengenakan pakaian pengantin yang elegan, tersenyum lebar, dan tampak sangat bahagia. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda bahwa ia menyadari jebakan yang telah disiapkan untuknya. Namun, yang tidak ia ketahui adalah bahwa sebagian besar tamu undangan yang hadir di pernikahannya bukanlah teman atau keluarganya, melainkan anggota kepolisian yang menyamar. Mereka telah menyebar di seluruh tempat, siap untuk mengeksekusi operasi ini begitu sinyal diberikan. Sementara itu, S tetap memainkan perannya dengan sempurna. Ia berdiri di samping R, mengenakan gaun pengantin yang indah, seolah-olah benar-benar bahagia dengan pernikahan ini. Ketika akad nikah akhirnya dimulai, semua mata tertuju pada R yang bersiap untuk mengucapkan ijab kabul. Suasana terasa hikmat, para tamu duduk dengan tenang, dan penghulu mulai membacakan doa-doa pernikahan. Namun, tepat saat R mengucapkan kata-kata pernikahan yang seharusnya mengikatnya dengan S secara sah, sesuatu yang mengejutkan terjadi, polisi langsung menyergapnya. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi penuh ketegangan. Polisi yang sudah bersiap langsung melumpuhkan R sebelum ia bisa bereaksi. Tamu-tamu lain yang tidak tahu tentang operasi ini terkejut dan panik. Namun, R yang selama ini merasa aman justru terlihat paling terkejut. Ia menatap S dengan ekspresi tidak percaya, menyadari bahwa wanita yang selama ini ia percayai sepenuh hati ternyata adalah seorang polisi yang telah menjebaknya. Dengan wajah penuh kekecewaan dan amarah, R mencoba melawan, tetapi ia sudah tidak berdaya. Polisi telah mengepungnya dari segala sisi, memastikan bahwa ia tidak memiliki celah untuk kabur lagi. Dalam hitungan detik, tangan R sudah diborgol, dan ia digiring keluar dari lokasi pernikahan yang seharusnya menjadi awal kehidupan barunya. Bagi kepolisian, operasi ini adalah salah satu keberhasilan terbesar mereka. Dengan strategi yang matang dan eksekusi yang sempurna, mereka berhasil menangkap salah satu buronan paling dicari tanpa menimbulkan keributan yang besar. Namun, bagi R, ini adalah hari paling tragis dalam hidupnya. Hari di mana ia percaya bahwa ia akhirnya menemukan kebahagiaan, tetapi justru berakhir dengan tangannya terikat dalam borgol besi. Hari pernikahan yang mencekam. Setelah semua rencana matang dan strategi telah disusun dengan sempurna, tibalah hari yang dinantikan. R, sang buronan kelas kakap, kini berdiri dengan penuh percaya diri. Baginya, hari ini adalah awal dari kehidupan baru yang lebih tenang, penuh cinta, dan tanpa kecurigaan terhadap siapapun. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda bahwa hari bahagia ini justru akan menjadi akhir dari kebebasannya. Sejak pagi, suasana di lokasi pernikahan tampak begitu meriah. Acara digelar di sebuah villa mewah yang cukup terpencil, lokasi yang sengaja dipilih oleh R agar tetap merasa aman dari ancaman luar. Villa tersebut dikelilingi oleh taman luas, lengkap dengan dekorasi pernikahan yang mewah dan elegan. Para tamu mulai berdatangan, berpakaian rapi, membawa hadiah, dan memberikan ucapan selamat kepada R yang hari itu terlihat sangat bahagia. Namun, yang tidak disadari oleh R
adalah bahwa sebagian besar dari mereka bukanlah tamu sungguhan. Mereka adalah anggota kepolisian yang menyamar, menyebar di seluruh area pesta. Beberapa berpura-pura menjadi teman lama, beberapa berperan sebagai keluarga mempelai, bahkan ada yang menyamar sebagai kru dokumentasi dan fotografer. Semua sudah berada di posisi masing-masing, menunggu momen yang tepat untuk menjalankan penyergapan. Di salah satu ruangan, Polwan S yang kini menjadi pengantin wanita tengah bersiap. Ia mengenakan gaun pengantin berwarna putih yang anggun, rambutnya ditata dengan sempurna, dan wajahnya dirias dengan cantik. Namun di balik senyumannya, ada ketegangan luar biasa. Meskipun telah dilatih dalam banyak operasi penyamaran, ini adalah salah satu tugas terberat dalam hidupnya. Bukan karena ia ragu untuk menangkap R, tetapi karena ia harus memastikan bahwa semua berjalan lancar tanpa menimbulkan kepanikan yang berlebihan. Di luar ruangan, R terus menyapa tamu-tamu yang hadir. Dengan senyum lebar di wajahnya, ia tampak begitu percaya diri. Beberapa orang terdekatnya yang tidak mengetahui rencana polisi juga hadir, memberi selamat dan bercanda dengannya. Ia merasa bahwa hidupnya kini benar-benar telah berubah. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi kejaran polisi. Ia benar-benar percaya bahwa setelah hari ini, ia bisa menjalani kehidupan yang lebih tenang bersama wanita yang ia cintai. Acara akad nikah pun segera dimulai. Para tamu mulai mengambil tempat duduk mereka, sementara penghulu sudah bersiap di depan. R duduk di kursi utama, mengenakan setelan jas hitam yang elegan. Di sampingnya, duduklah Polwan S dengan wajah yang tampak tenang. Meskipun di dalam hatinya, detak jantungnya berpacu lebih cepat dari biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Penghulu mulai membuka akad dengan doa. Semua tamu terdiam, menyimak dengan hikmat. R menggenggam tangannya sendiri dengan erat, sedikit gugup, tapi tetap percaya diri. Saat itu, tim kepolisian sudah bersiap di titik-titik strategis. Beberapa anggota menyelipkan alat komunikasi kecil di telinga mereka, berbisik satu sama lain untuk memastikan semua sesuai rencana. Kepala operasi yang berada di luar lokasi terus memantau jalannya acara melalui kamera tersembunyi yang telah dipasang sebelumnya. Semua menunggu satu momen penting, saat R mengucapkan ijab kabul. Ketika penghulu mulai membaca kalimat sakral pernikahan, R menatap S dengan penuh cinta. Baginya, ini adalah momen paling berharga dalam hidupnya. Saya terima nikahnya. Namun, sebelum ia menyelesaikan kalimat tersebut, tiba-tiba suara keras terdengar. Jangan bergerak, kami dari kepolisian. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi kacau. Tamu-tamu yang tidak tahu tentang operasi ini langsung terkejut. Beberapa berteriak, beberapa mundur dengan panik, sementara yang lain hanya bisa membeku di tempat. R sendiri tampak kebingungan. Wajahnya yang tadi penuh kebahagiaan seketika berubah menjadi tegang. Dari segala arah, para polisi yang menyamar langsung bergerak. Beberapa tamu undangan yang ternyata adalah anggota kepolisian berdiri dan langsung mengarahkan senjata ke arah R. R yang masih mencoba memahami apa yang terjadi menoleh ke sekeliling, mencari tahu apakah ini hanyalah mimpi buruk atau kenyataan. Namun, yang paling menghancurkan hatinya adalah saat ia menoleh ke arah pengantinnya. Polwan S, yang kini berdiri dengan wajah dingin, tanpa ekspresi, sambil mengeluarkan lencana kepolisian dari balik gaun pengantinnya. Maaf, ini semua jebakan, ucap S dengan suara tegas. Seakan dunia runtuh seketika, R tidak bisa berkata-kata. Ia merasa tubuhnya mendadak lemas. Wanita yang selama ini ia percaya, wanita yang ia pikir akan menjadi pendamping hidupnya, ternyata adalah seorang polisi yang telah merencanakan semuanya sejak awal. Tapi R tidak menyerah begitu saja. Dalam kepanikan, ia mencoba melarikan diri. Dengan refleks cepat, ia mendorong salah satu anggota kepolisian yang mencoba memborgolnya dan berlari menuju pintu keluar. Namun, ia lupa satu hal, tempat ini sudah dipenuhi oleh polisi. Belum sampai 5 langkah, tubuhnya langsung dihantam oleh 3 orang polisi yang langsung menjatuhkannya ke tanah. Lepaskan aku. Kalian menipu aku. Teriak R sambil berusaha melawan. Namun sia-sia. Tangannya langsung ditarik ke belakang dan diborgol dengan cepat. Wajahnya yang tadinya penuh kebanggaan kini, hanya berisi kemarahan dan rasa dikhianati. Ia mencoba menatap S untuk meminta penjelasan,
Tetapi polwan itu hanya menundukkan kepalanya, menahan emosi yang juga berkecamuk di dalam dirinya. Setelah berhasil diamankan, polisi segera membawa R keluar dari lokasi pernikahan. Para tamu yang masih kebingungan hanya bisa melihatnya dibawa pergi, tanpa bisa berkata apa-apa. Dalam waktu kurang dari 5 menit, operasi penyergapan ini telah sukses besar. Buronan yang selama ini sulit ditangkap akhirnya berhasil diamankan, dan semua ini terjadi di hari yang seharusnya menjadi hari bahagianya. Sementara itu, S berdiri diam di altar pernikahan, masih mengenakan gaun pengantin putihnya. Meskipun ia telah berhasil menyelesaikan misinya, ada perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia tahu ini hanyalah tugas, tapi selama berbulan-bulan ia membangun hubungan dengan R, ia menyadari bahwa di balik kejahatan yang dilakukan R, ada sisi manusiawi yang membuatnya sedikit merasa bersalah. Namun, tugas tetaplah tugas. Ia menghela napas panjang dan berjalan meninggalkan pelaminan. Pernikahan yang seharusnya terjadi hari ini bukanlah kisah cinta yang bahagia, tetapi sebuah jebakan yang dirancang untuk mengakhiri pelarian panjang seorang buronan kelas kakap. Akhir yang mengejutkan. Suasana di lokasi pernikahan yang semula penuh dengan kebahagiaan kini berubah menjadi kekacauan. R, sang buronan kelas kakap, masih berusaha melawan. Ia menggeliat, mencoba membebaskan diri dari genggaman polisi yang kini menahannya erat. Wajahnya merah padam, bukan hanya karena kemarahan, tetapi juga karena rasa dikhianati yang begitu mendalam. "Lepaskan aku," teriaknya dengan suara penuh emosi. Ini semua tipuan. Namun, tidak ada yang peduli dengan teriakannya. Para polisi tetap menjalankan tugas mereka dengan profesional. R mencoba mengarahkan tatapan penuh kebencian ke polwan S yang berdiri tidak jauh darinya, masih mengenakan gaun pengantin yang kini terasa seperti pakaian pengkhianatan. "Kau menipuku," suaranya bergetar, antara marah dan tidak percaya. "Semua ini bohong? Selama ini kau cuma bermain denganku?" S tidak langsung menjawab. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia tetap berusaha tegar. Ini bukan pertama kalinya ia menjalankan misi infiltrasi, tetapi ini adalah pertama kalinya ia merasa benar-benar berat meninggalkan seseorang yang selama ini ia dekati. Dengan suara pelan namun penuh ketegasan, S berkata, "Maaf, R. Ini tugas saya." Kata-kata itu seperti pisau tajam yang menusuk hati R. Selama ini, ia mengira telah menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya, seseorang yang ingin berbagi hidup dengannya, seseorang yang akan menjadi pendampingnya di masa depan. Tetapi kenyataannya, semuanya hanya sebuah permainan, sebuah jebakan yang dirancang dengan sangat sempurna. Polisi kemudian menarik R ke arah mobil tahanan yang telah menunggu di luar. Ia masih berusaha memberontak, tetapi sia-sia. Dengan tenaga yang semakin melemah, ia akhirnya hanya bisa menatap ke arah S dengan penuh rasa kecewa. Namun, meskipun tubuhnya tertangkap, pikirannya masih berusaha mencerna semuanya. Ia mengingat kembali semua momen yang ia lalui bersama S. Dari pertemuan pertama mereka yang tanpa tidak disengaja, bagaimana mereka menghabiskan waktu bersama, bagaimana ia perlahan-lahan membuka hatinya untuk wanita itu, hingga momen ia melamar S dengan tulus. Semua itu terasa nyata bagi R, tetapi ternyata, tidak ada satupun yang benar-benar nyata. Sementara itu, di dalam villa, para tamu yang tidak tahu tentang operasi ini masih bingung dan syok. Beberapa dari mereka masih tidak percaya bahwa pria yang hendak menikah tadi ternyata adalah buronan kelas kakap. Seorang wanita tua, ibunya R, menangis histeris. Baginya, ini adalah mimpi buruk. Ia datang ke pernikahan anaknya dengan harapan menyaksikan momen bahagia, tetapi justru menyaksikan anaknya ditangkap di depan semua orang. "Tolong, lepaskan anak saya," isaknya sambil berusaha mengejar polisi. Tetapi tidak ada yang bisa menghentikan operasi ini. Polisi telah mendapatkan targetnya, dan mereka tidak akan membiarkannya kabur lagi. Saat R sudah berada di dalam mobil tahanan, salah satu polisi mendekati polwan S dan menepuk bahunya. "Kamu sudah melakukan tugas yang luar biasa, S. Kita berhasil menangkapnya tanpa ada korban jiwa." S mengangguk pelan. Ia tahu bahwa operasi ini adalah sebuah keberhasilan besar. Tetapi mengapa hatinya terasa begitu berat? Di dalam mobil tahanan, R duduk diam, menatap kosong ke depan. Ia tidak lagi berteriak atau memberontak. Semua energinya sudah terkuras habis. Yang tersisa hanyalah perasaan kosong,
Perasaan hancur karena dikhianati oleh satu-satunya orang yang ia percayai. Namun, di dalam pikirannya, satu pertanyaan terus berulang. Apakah ada sedikit saja perasaan S yang benar untuknya? Ataukah semuanya benar-benar hanya kebohongan? Wah, benar-benar kejadian yang luar biasa ya, guys. Gimana menurut kalian? Apakah ini strategi yang cerdas atau terlalu kejam? Komen pendapat kalian di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar channel ini makin berkembang dan bisa terus menyajikan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.